Yang paling aktual sekarang itu adalah masalah pendidikan kita diganggu-gugat, dihujat habis-habisan, dicaci maki oleh media sosial, oleh TikTok dan short YouTube yang menghancurkan kemampuan kita dalam bersosial, menghancurkan kekuatan intelektualitas kita, menghancurkan moral kita, dan sebagainya. Dan karena apa? Karena tanya kepada siswa, lebih banyak mana mendapatkan pengetahuan dari guru atau dari TikTok atau dari YouTube? Mereka akan jawabnya lebih banyak dari YouTube, dari Google, ya kan? Mereka dapatnya itu. Artinya apa? Pendidikan kita sudah pindah ke era digital. Dengan pendidikan kita yang sudah di era digital, setiap menteri ganti yang pikirkan itunya adalah kurikulum kita kemana? Kita harus perbaiki kurikulum kemana? Bukan perbaiki kurikulum kemana, bagaimana caranya agar kita beradaptasi terhadap digitalisasi. Bagaimana caranya kita belajar tentang disrupsi. Bahwa pelajaran akuntansi sekarang 5 tahun ke depan mungkin tidak lagi relevan. Bahwa pelajaran-pelajaran sekarang misalkan editor, di sini ada beberapa editor. Yeah. Saya tanya editor, berapa lama bisa bertahan di industri ini? Berapa lama, Ger? Sebentar lagi AI akan ngabisin semua editor. Yeah. Jadi saya kenal konten kreator namanya Rumah Editor. Dia dulunya kerja di stasiun televisi. Kerjanya apa? Ngedit. Tapi lama-kelamaan awalnya staff editor 10, kurangin jadi 5 karena sudah ada aplikasi, sudah ada apa yang mempermudah. Dari 5 tiba-tiba 1, ya udah dia dipecat. Untung dia bisa beradaptasi. Dia bikin kanal YouTube dan akhirnya dia sukses di situ. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pelajaran-pelajaran di sekolah ini relevan? Ini janji pasar. 10 tahun dari sekarang, bahkan 7 tahun dari sekarang. 90% pekerjaan itu berhubungan dengan digitalisasi. Itu ya. Sekarang di sekolah, guru-guru masih ngomong ke siswanya, belajar kok dari Google. Ya kan? Jadi di satu sisi dalam 5 tahun ke depan kita 90% digitalisasi, tapi jangankan beradaptasi, kita resisten. Di sekolah itu banyak yang resisten terhadap digitalisasi. Mundur kita tuh dalam hal ini tuh. Jadi mental kita mental yang agak tersendat, dan ketika kita misalkan berpikir soal pendidikan, lagi-lagi bukan hal yang relevan, tapi mikirnya itu adalah kurikulum nanti gantinya begini, bukan kurikulum gantinya gimana. Sekarang era digitalisasi, gimana caranya menyatukan, mengkompromikan antara pendidikan formal dengan digitalisasi.